Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan lecture saya. Kalau pada pertemuan yang lalu sudah membahas tentang faktor serviks, maka sekarang saya akan bicara tentang faktor uterus. Uterus merupakan faktor yang penting. Kenapa? Karena kehamilan terjadi di uterus. Ingat bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan uterus. Kenapa? Karena uterus sendiri bisa membuat tidak terjadi adanya pertumbuhan janin, atau yang kedua, bila terjadi bisa juga membuat pertumbuhan tidak berlangsung normal. Oleh karena itu, beberapa kelainan-kelainan di uterus bisa diidentifikasi. Kelainan anatomi bisa kelainan fungsional. Kelainan anatomi berupa kelainan bawaan. Mungkin ada mioma uteri atau tumor jinak dari rahim, kemudian ada perlengketan, kemudian juga ada polip endometrium. Perlengketan ini biasa disebut dengan nama Asherman syndrome. Saudara sekalian, sedangkan polip endometrium itu adalah tumor-tumor jinak yang berada di stratum fungsional dari endometrium. Dan semuanya ini membuat kelainan di mana uterus tidak menciptakan environment, lingkungan yang mendukung pertumbuhan janin secara normal. Oleh karena itu, uterus harus dieksplorasi lebih detail. Seperti gambar berikut ini adalah contoh tumor yang namanya mioma uteri, yaitu tumor jinak yang berasal dari sel otot polos dari uterus atau biasa disebut sebagai sel myometrium. Dia tumbuh bisa di semua tempat, bisa di serviks, bisa di korpus depan, korpus belakang, kanan, kiri, bisa di fundus. Ada yang terbenam di dalam myometrium, ada yang dekat dengan permukaan endometrium, atau dekat dengan serosa, atau bahkan seakan-akan lepas jadi menggantung, sehingga memang dia bisa berjalan-jalan di dalam perut. Itu namanya pedunculated myoma uteri. Atau bahkan juga bisa miom itu turun ke serviks dan masuk ke vagina, yaitu namanya sebagai suatu geboran miom. Sebenarnya pendeteksinya tidak sukar, tetap dasarnya adalah pemeriksaan fisik yang bagus, yaitu pemeriksaan abdomen, dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau TUSE, maka kita bisa melihat uterus ini dengan bagus. Ultrasonografi sangat membantu. Kenapa? Karena dengan ultrasound yang baik kita bisa mendeteksi adanya gambaran mioma uteri dengan densitas sonografi yang berbeda dibandingkan dengan otot yang normal. Namun dia juga berbeda dengan kista, di mana densitasnya akan lebih padat atau lebih opak. Tentu kalau ada mioma uteri semacam ini sangat mengganggu, terutama mioma uteri yang besar. Namun kalau mioma uteri itu posisinya submukosa, meskipun tidak besar, dia juga mengganggu. Sehingga sebenarnya kalau dalam konteks infertility, maka mioma submukosa itu yang harus mendapat perhatian khusus. Ini salah satu contoh bagaimana cara mengambil miom. Jadi kita melakukan laparoskopi, pembedahan laparoskopi. Jadi dengan bantuan alat laparoskopi ini, maka miom yang ada di uterus, ini kebetulan posisinya ada di korpus belakang, kita bisa mengambilnya. Juga di atas di fundus itu juga ada miom, maka dengan laparoskopi kita bisa mengambilnya. Laparoskopi adalah suatu teknik pembedahan, kita menggunakan alat. Jadi alatnya yang kecil-kecil itu, dengan kita membuat lubang pada abdomen sekitar setengah senti barangkali atau 0,3. Kemudian alat ini dimasukkan dan
perut didistensi atau digembungkan dengan gas CO2 supaya mudah larut. Kemudian kita lakukan pembedahan sebagaimana pembedahan terbuka. Maka mioma uteri ini dapat dikeluarkan dan tentu setelah itu dapat dijahit kembali, direkonstruksi. Kelainan yang lain namanya congenital anomaly. Ini berbagai macam jenis kelainan bawaan. Ada yang uterusnya terpisah jadi dua, ya. Kemudian ada uterus yang ada septumnya, ada sekatnya. Nah, sekat ini juga hanya sebatas uterus saja, tetapi juga sampai serviks dan vagina. Ya, ada juga yang uterus septumnya sekatnya di atas saja. Ya. Semuanya ini bisa dilihat dengan baik kalau kita melakukan pemeriksaan HSG, hysterosalpingografi, namun lebih tepat dengan menggunakan hysteroscopy. Nah, ini saudara sekalian, ada alat baru, ada alat ya sebenarnya lama sih, tapi kita tidak semua mengerjakannya, yaitu hysteroscopy. Di mana hysteroscopy ini kita mempunyai endoskopi khusus yang dimasukkan lewat vagina, kemudian kita gambar ini kita transfer ke monitor dan kemudian kita bisa melihatnya dengan bagus. Maka real time kita bisa melihat langsung apa yang terjadi di dalam rahim dan kemudian kita bisa membuat diagnosa. Jadi ini masalahnya. Dan enaknya kalau kita melakukannya dengan hysteroscopy, kita sekaligus bisa melakukan tindakan. Apakah itu nanti direseksi, apakah itu nanti dipotong sebagian, ya, dengan menggunakan berbagai macam teknik yang bisa kita kerjakan. Beberapa modalitas atau cara atau alat untuk melihat kelainan pada uterus ini adalah dengan HSG, hysterosalpingografi. Kita memasukkan kontras ke dalam rahim, kemudian kita melakukan foto, jadi kita akan foto, dan kemudian di dalam rahim sebelum difoto kita berikan zat pendar, ya, kontras. Maka ketika dia kena sinar X maka dia akan berpendar, dan dari berpendarnya itu kelihatan bahwa kontur dalam rahim akan kelihatan. Jadi kontur kavum uteri akan kelihatan dengan bagus. Kita juga bisa melakukan USG transvagina. Jadi dengan USG transvagina kita bisa mendapatkan gambar yang baik. Dan tentu ini sangat membantu. Ini non-invasif karena tidak ada luka, tidak perlu pembiusan dan tidak nyeri. Kalau hysterografi ya memang kita menggunakan kontras. Kalau memang ada kelainan, maka pengobatannya bisa dilakukan operatif atau hormonal, tergantung derajat kelainannya, ya. Kalau operatif bisa berupa myomectomy, yaitu mengambil myom, atau kalau memang ada pelangkaitan Asherman namanya dibebaskan, reseksi. Umumnya kita menggunakan hysteroscopy, dan tentu aja kalau memang dia mucus myom tidak terlalu besar dan lebih dari 50% menonjol masanya ke dalam kavum uteri, maka kita bisa melakukan operatif hysteroscopy. Kita mereseksi dan kita bersihkan myom submukosa melalui hysteroscopy, melalui vagina. Dan tentu kalau memang ada masalah-masalah yang terkait dengan hormonal, pemberian terapi hormon itu juga pilihan yang tepat. Dan kalau perlengketan, setelah kita lakukan pembebasan, rilis atau disholisis, maka kita berikan barier IUD yang agar tidak lengket kembali, dan kita berikan hormonal agar stratum fungsionalnya tumbuh dengan bagus. Saudara sekalian, setelah kita mengeksplorasi uterus, kita tuba. Nah, kita tahu tuba atau salping, ya, itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah menangkap sel telur. Jadi dengan strukturnya fimbriae yang bisa bergerak bebas, ya, dan dia seperti mempunyai tentakel itu, dia menangkap sel telur, kemudian dia transport. Jadi setelah sel telur ditangkap, maka sel telur itu ditransport menuju ke arah uterus. Sperma begitu juga, jadi dia transport lewat tuba untuk menuju ovum, ya, dan bila terjadi pembuahan fertilisasi di daerah tuba, kan, maka setelah terjadi embrio sekitar 8 sel, 16 sel, dia dibawa masuk ke kavum uteri agar terjadi nidasi dan implantasi. Yang ketiga adalah fungsi khusus, di mana ada kapasitasi sperma. Jadi sepanjang perjalanan
sperma menuju ovum, tuba memberikan makanan, ya, memberikan protein, sekaligus sperma itu dibuat menjadi matur, menjadi matang, ya. Dan kemudian terjadi fertilisasi juga di tuba, dan perkembangan embrio dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel. Ini terjadi di tuba. Itulah fungsi tuba. Kalau pada tuba ada beberapa kelainan-kelainan yang sering dijumpai. Yang pertama adalah buntu atau oklusi. Ya. Buntu itu bisa terjadi di pangkal, ya, di proksimal, tengah, atau distal, atau sepanjang, bisa buntu semuanya. Yang kedua adalah perlengketan. Karena tuba itu bebas, maka bila ada infeksi atau bekas operasi atau ada kelainan-kelainan lain, maka tuba itu bisa lengket, ya, seperti terjerat begitu. Dan ternyata bahwa kelainan perlengketan pada tuba ini memang cukup tinggi, ya, sampai 33% prevalensinya. Bahkan kalau lengket, ada yang buntu, ini menimbulkan masalah tersendiri, dan sering kita harus mengangkat tuba itu. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk diperbaiki, ya. Penyebabnya bisa karena infeksi. Jadi infeksi, terutama infeksi penyakit seksual yang menular dan kronis. Ya, ini ya. Kemudian juga pembedahan, mungkin pembedahan pada organ digestif, atau memang pembedahan pada uterus, pembedahan pada kista, ya. Itu juga bisa menyisakan suatu perlengketan pada tuba. Kemudian endometriosis. Nah, nanti lain kali kita akan belajar endometriosis, bahwa endometriosis juga potensi menimbulkan secara mekanis perlengketan. Kenapa? Karena jaringan-jaringan endometrium yang sudah keluar dari cavum peritoneum itu berkembang, menghasilkan produk, menghasilkan otot polos, menghasilkan jaringan ikat fibros, dan seterusnya, maka bisa menimbulkan perlengketan seperti penjeratan begitu. Atau memang tuba juga memang secara natural atau secara bawaan dia buntu, ya, memang itu ada. Jadi kelainan bawaan kongenital, mungkin kecil, pendek begitu, dan kaku juga sering kita jumpai. Bagaimana diagnosis kelainan pada tuba? Itu kita dari riwayatnya, infeksi yang terus, kemudian yang terus terjadi, ya. Kemudian dari suatu metode namanya hysterosalpingografi, jadi bisa menggunakan alat HSG. Kemudian juga hidrotubasi, ya, kita semprot dengan cairan, biasanya ditambah dengan steroid. Yang paling standar atau gold standar adalah dengan laparoskopi. USG bisa membantu bila telah membuntu dan melebar. Dan tentu ada varian baru namanya faloposkopi, di mana dia adalah histeroskopi dan dia punya kemampuan sampai masuk ke dalam tuba, sehingga teleskopnya kecil dan lentur dan fleksibel, sehingga faloposkopi. Tampak pada gambar di atas, saudara sekalian, itu adalah tuba yang membuntu dan mengalami pelebaran, dan itu namanya hydrosalping. Next time kita akan lecture tentang hydrosalping dan infertility. Kalau sudah ada kelainan tuba, tentu ya pengobatannya operasi, ya. Namun ada syarat-syarat kalau operasi, artinya apa? Tubanya masih lentur, diameternya tidak lebih dari 1,5. Ada yang bilang 2 cm. Kalau udah lebar banget 4 cm, ya sudah rusak mukosanya, ya. Dan juga perlengketannya tipis, dan sisa yang tersisa tuba nanti tidak kurang dari 6 cm. Kenapa? Kalau 5 cm ya sudah tidak bisa berfungsi lagi, apalagi 4. Jadi kalau kita mau memperbaiki tuba, harus kita lihat apakah sisanya itu bisa 6 cm atau tidak, gitu. Kalau nanti memang bisa 6 cm, kita lanjutkan untuk rekonstruksi tuba. Ini beberapa contoh, ya. Jadi HSG, hysterosalpingografi. Jadi ini yang baik, yang murah, yang mudah dikerjakan dengan memasukkan zat kontras, kemudian difoto. Namun memang harus tahu bahwa ini juga nyeri, ya. Bahkan resikonya bisa pingsan, ya, nyerinya, dan tentu bahwa hati-hati dengan infeksi. Ini adalah contoh gambar laparoskopi, di mana penderitanya tidur dibius, kemudian memasukkan laparoskop ke dalam perut, dan kemudian
gambar dari laparoskop ini ditransfer ke monitor dan kita bisa melihat di dalam monitor. Kalau ada kelainan pada tuba, beberapa macam jenis operasi yang bisa dikerjakan, direkonstruksi. Mungkin dipotong sebagian dan disambung lagi. Mungkin dibuat lubang saja, ya, atau mungkin di adhesiolisis, ya, jadi adhesiolisis, kemudian dia bisa direkonstruksi lagi. Ini jenis-jenisnya, ya. Sekarang setelah tuba, kita bergerak lebih dalam lagi ke indung telur, ya. Ternyata dari eksplorasi baik literatur, systematic review, memang peranan gangguan ovulasi dan infertility itu adalah 40%. Jadi banyak, ya. Jadi banyak banget, ya. Tinggi 40%. Ditandai dengan gangguan menstruasi, mungkin oligoamenorrhea atau perdarahan uterus disfungsi, ya. Dan tentu kalau ada gangguan haid yang macam ini, ya, yang terlalu jarang atau terlalu pendek atau tidak menentu atau buahnya atau sedikit, ya, itu kita harus cari penyebabnya. Penyebabnya mungkin dari sini, ya, dari leher, masalah tiroid atau hiperandrogen, PCOS, ya kan? Mungkin hiperprolaktinemia, mungkin excessive training, ya, jadi yang olahraganya terlalu hebat, ya. Atau bahkan mungkin obes, ya, diabetes, ya, dan berbagai gangguan penyakit sistemik lain, termasuk adalah autoimun. Jadi tentu kita harus mencari, mengeksplorasi kenapa tidak terjadi ovulasi. Dan tentu metode paling simpel untuk melihat ada ovulasi atau tidak adalah melihat riwayat menstruasinya. Kalau menstruasinya teratur, reguler, berarti ovulasi. Atau dilihat suhu basal badan, kalau pada pertengahan siklus terjadi kenaikan 0,5 bifasik, yaitu terjadi efek progesteron. Atau terjadi ovulasi bila memang hormon progesteron pada hari ke-21 naik, ya. Atau dengan menggunakan LH test, OVO test, mulai hari ke-10 setiap pagi dicelup tes LH. Begitu positif, berarti akan terjadi LH short dan 12 jam kemudian akan diikuti dengan ovulasi, gitu, ya. Atau kuret, kalau kuret itu memang melihat pola sel pada endometrium karena akan kelihatan progesteron dominan atau estrogen dominan. Dan di klinis saya sering menggunakannya adalah USG transvagina serial. Jadi mulai hari ke-10 atau 11 gitu USG lagi setiap hari di USG, maka kelihatan folikelnya tumbuh, suatu saat kolaps. Nah, berarti kalau kolaps itulah berarti terjadi ovulasi beberapa jam sebelumnya. Ya memang harus serial karena setiap hari akan dilakukan pemeriksaan USG transvagina untuk melihat ada tidaknya folikel yang kolaps. Ya, kalau kolaps itu berarti sel telurnya, oocyte-nya sudah lepas, tinggal folikelnya saja. Dan itu tentu konturnya tidak bulat lagi, jadi sudah seperti kolaps, gitu, ya. Oke. Saudara sekalian, bila sudah ovarium dieksplorasi, tentu masalah peritoneum, ya dilihat apakah pernah ada operasi abdomen, operasi usus buntu, usus besar, penyambungan, atau operasi-operasi daerah-daerah yang lain yang melibatkan kavum abdomen, sehingga potensi menimbulkan pelengketan genitalia. Ya, itu faktor peritoneum. Jangan lupa endometriosis juga bisa terjadi di mana-mana. Kalau semuanya sudah ditemukan dan normal, nah itulah namanya unexplained infertility. Unexplained infertility itu adalah infertilitas yang tanda tanya. Artinya dari perempuannya normal, laki-lakinya normal, masih belum hamil, nah itu unexplained. Ini cukup tinggi prevalensinya, bisa sampai 15%, ya. Dan kalau dibiarkan saja sebenarnya tahun berikutnya yang 40-80% akan terjadi kehamilan. Rata-rata 1, 2, 3 tahun akan terjadi kehamilan. Kenapa? Ya karena memang kebanyakan terkait dengan masalah psikis, ya, gitu, ya. Basicnya tali, ya, itu adalah normal, ya. Maka tentu perlu diperiksa lebih jauh lagi dan biarkan saja 2-3 tahun dia akan normal. Ya, tentu saja kalau sudah 30 tahun hati-hati, ya, hati-hati. Wanita umur 30 tahun mendapat perhatian khusus, ya. Kalau bisa jangan sampai umur 35 tahun belum hamil. Ini karena problem tersendiri.
Saudara sekalian, maka pertanyaannya, apa sih jalan keluarnya, solusinya? Maka solusinya adalah bila terjadi sudah dieksplorasi dan ternyata memang ada yang mengalami kelainan, ya terapilah sesuai penyebabnya. Myomektomi, dilatasi cervix, barangkali kalau ada buntu, ya kan? Atau mengambil polip, ya kan? Memperbaiki hiperplasi, ya kan? Mengobati tubuhnya, ya kan? Mungkin direkonstruksi sampai rilis adesi. Kalau kista diambil, ya kalau ada gejala-gejala PCOS, dilakukan terapi. Maka beberapa hal yang bisa dikerjakan adalah yang pertama wait and see. Kalau semuanya normal ya wait and see, ya. Kalau semuanya normal wait and see. Kemudian mungkin juga pilihan keduanya adalah ovulasi induksi. Jadi kalau memang ada masalah ovulasi yang tidak baik, maka bisa dilakukan induction ovulation, ya kan? Kemudian intrauterine insemination, jadi diinseminasi intrauterine, prinsipnya adalah sperma di wash, dibersihkan, dihilangkan proteinnya, semuanya dihilangkan, tinggal sel sperma saja, dan itu bisa diinseminasikan langsung ke dalam kavum uteri. Tidak boleh melakukan menginseminasi sperma raw, sperma masuk utuh ke dalam kavum uteri. Kenapa? Itu masih banyak protein dan itu ditolak oleh uterus dan bahkan bisa infeksi dan alergi, ya. Jadi kalau inseminasi itu hanya sel spermanya saja. Sedangkan protein pembawanya, cairannya ya, dari sperma itu, semennya itu, protein yang lain harus di wash dulu, dicuci dulu, dihilangkan, ya. Itu ada metodenya. Sebenarnya inseminasi intrauterine ini sebenarnya membypass fungsi serviks, ya. Bisanya karena cervical hostility, ya, karena kelainan serviks, maka itulah yang di bypass dengan inseminasi intrauterine. Bayi tabung. Nah, bayi tabung adalah mengambil sperma, mengambil sel telur, dibawa ke laboratorium, dilakukan fertilisasi di laboratorium, dan bila sudah terjadi embrio, maka dimasukkan lagi ke dalam kavum uteri. Jadi embrionya memang di luar, kemudian ditransfer lagi ke dalam kavum uteri dan tumbuh di dalam uterus. Kemudian ICSI, kalau ICSI itu biasanya terjadi atau dilakukan bila spermanya buruk banget, maka diambil sperma yang bagus dengan alat, dituntun masuk, dimasukkan langsung ke dalam inti dari sel telur. Maka harapannya nanti begitu bertemu dengan intinya sel telur, maka inti dari sperma itu langsung fertilisasi di sana. Ya kalau di luar negeri ada donasi gamet, ya, ada donasi sperma, donasi oocyte, ya. Di luar negeri kita masih belum memungkinkan untuk itu, dan tentu ya anak angkat, ya, mengambil anak asuh ini juga pilihan kalau memang sangat-sangat tidak memungkinkan. Saudara sekalian, pada bagian akhir ingin saya sampaikan bahwa beberapa hal penting. Yang pertama adalah bahwa infertility itu adalah peran suami istri. Jadi suami sama istri kontribusinya sama, bukan istri dominan, ya, tapi suami dan istri adalah berkontribusi sama, sehingga saat pemeriksaan sebaiknya dan seharusnya memang harus bersama-sama, sehingga keduanya dilakukan evaluasi bersama-sama tahap demi tahap. Kalau masalah laki-laki tentu oleh dokter andrologi. Yang ketiga adalah bahwa penyebab infertilitas itu kompleks, ya. Jadi penyebab infertilitas itu kompleks, banyak. Oleh karena itu harus sabar, step by step, satu demi satu, setahap demi setahap ditemukan penyebabnya, sehingga eksplorasinya sistematis seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan bila sudah ditemukan, maka tentu dilakukan terapi sesuai dengan etiologinya. Ada minum, ya diambil minum. Ada tuba masalah, tubanya yang rekonstruksi. Dan tentu untuk infertility ini memerlukan penanganan yang lama dan memerlukan kesabaran pasiennya dan kesabaran dokternya. Sahabat sekalian, saudara sekalian, para mahasiswa, terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga apa yang saya sampaikan berguna buat Anda semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.